Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal asli TPS ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang geometri. Nah, jadi di sini udah Kakak siapkan soal-soalnya. Langsung aja ya kita coba bahas soal yang pertama. Nah, coba perhatikan di sini. Kita punya suatu bangun datar seperti ini ya, dimana kita mau cari nilai X ya. Nah, ini dia, kita mau cari nilai X, berapa derajat dia. Nah, untuk menentukan nilai X ini, pertama amati dulu segitiga ini. Ini terlebih dahulu kita amati. Ini adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di titik E. Nah, jadi ini berlaku Pitagoras. Oke ya, jadi kita hitung Pitagorasnya. Jadi kita cari dulu nilai dari segitiga ADE ya. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk segitiganya lebih kurang seperti ini ya. Nah, ini E, ini adalah D, dan ini adalah A 8 dan ini 6. Nah, jadi DA itu kan sisi miring. Berarti kita bisa terapkan Pitagorasnya langsung aja. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Pitagoras ya. Ini 64 ditambah 36 berarti hasilnya 100. Berarti 10. Oke. Nah, berarti DA itu 10. Nah, sekarang kita coba cari yang berikutnya adalah cari BD. Nah, kita tentukan nilai BD itu berapa. Nah, untuk menentukan nilai BD, kita amati segitiga BCD ya, segitiga BCD. Nah, ini dia bentuk segitiganya ya. Nah, ini 24, ini 26 ya, ini D, ini B-nya dan ini C-nya. Nah, kita tentukan BD sebagai alas berarti dia harus dikurang ya Pitagorasnya. Jadi dia 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini 676 dikurang 576 ya, dikuadratin. Jadi ini 100 akar 110. Nah, berarti ini juga 10. Oke, selanjutnya adalah perhatikan segitiga A, B, D. Nah, segitiga ini adalah segitiga sama kaki ya. Nah, di sini panjangnya sama. Akibatnya apa? Sudut yang di sini dan sudut yang di sini besarnya sama, yaitu 70. Nah, sehingga kita bisa terapkan konsep jumlah sudut dalam sebuah segitiga gitu ya. Nah, seperti ini dia gambarnya. Ini 70, ini 70, ini X. Berarti 70 ditambah 70 ditambah X sama dengan 180 derajat. Ingat ya, total sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Nah, X-nya berarti 40 derajat. Oke. Jadi jawabannya itu adalah C, 40 derajat. Gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba perhatikan dulu soalnya. Nah, kita punya suatu bangun datar seperti ini ya. Nah, ini ada lingkaran, kemudian ini adalah garis singgung nih ya. BC ini garis singgung, kemudian AB juga garis singgung. Nah, coba ingat lagi materi tentang garis singgung. Pada suatu lingkaran ini biasanya di tingkat SMP ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya suatu garis singgung seperti ini, maka ini pasti siku-siku di sini. Ini pasti ya. Nah, jadi pasti siku-siku. Nah, jadi kita coba masukkan informasinya dulu. OB itu 25, ini berarti OB. Ya, ini 25. Kemudian OA 7. Ya, ini 7 jari-jari, berarti ini juga 7. Nah, yang ditanya adalah luasnya, ya, berapa luas OABC. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ini adalah dua buah segitiga siku-siku. Nah, berarti luas bangun OABC itu, ya, kita jumlahkan aja atau kita kali 2, yaitu luas segitiganya, kita kalikan 2. Jadi, kita bisa hitung, pertama kita hitung dulu luas segitiga yang OBC. Nah, jadi luas segitiga OBC itu sama dengan luas segitiga OAB, ya. Jadi nanti luas seluruhnya ini adalah cukup kita tambahkan, yaitu luas yang ini ditambah dengan luas yang ini, atau kita kali 2 gitu ya. Nah, jadi kita coba hitung dulu panjang BC ya, ini kita hitung dulu nih. Jadi kita hitung dulu yang sini. Nah, nanti yang sini juga sama panjangnya, oke. Jadi kita coba langsung aja Pitagorasin. Jadi BC sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat ya, Pitagoraskan. Jadi ini 625 dikurang 49. Berarti ini hasilnya adalah, kita kurangkan ya, 625
49, berarti ini 15, ini 1, 15 kurang 9, 6 ya. Oke, 11 nih 5, berarti ini 5, 11 nih 7, 5, 7, 6 ya. 5, 7, 6 berarti itu adalah 24 ya kalau diakarin. Oke, berarti ini panjangnya 24, ini juga 24. Nah, jadi luas segitiga OBC itu kan adalah alas kali tinggi per 2. Berarti alasnya di sini adalah 7 ya. Kita gunakan 7 aja. Tingginya 24 dibagi 2. Nah, ini kita coret jadi 12. Berarti 7 kali 12, 84. Oke. Nah, karena dia ada dua segitiga, yaitu luas OABC itu kan adalah 2 kali luas segitiga ya, yaitu luas segitiga OBC gitu ya. Berarti tinggal kita kalikan 2, berarti 2 kali 84, 168. Nah, berarti luasnya adalah 168 cm kuadrat. Oke. Nah, ini jawabannya. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Ini masih soal TPS tahun 2020. Nah, coba perhatikan di sini. Kita punya dua buah garis sejajar, yaitu garis A di sini dan garis B ya. Nah, ini saling sejajar. Yang kita mau cari itu berapa besar sudut X ini. Ini berapa besarnya. Nah, ini kita butuh garis bantu ya. Kita tarik seperti ini garis bantunya. Ya, kita tarik seperti ini ya. Nah, ini kita perpanjang dia. Nah, sehingga dia terbentuk sebuah segitiga. Ya kan? Nah, besarnya sudut ini sama dengan besar sudut ini. Kenapa? Karena dia saling sehadap nih. Ya, ini saling sehadap ya. Nah, jadi ini juga 42. Nah, jadi ingat ya, dua buah sudut saling sehadap besarnya sama. Oke. Nah, kemudian kalau besar yang ini kan berpelurus ya, antara ini dengan ini berpelurus. Artinya totalnya ini ditambah dengan ini 180 derajat. Nah, berarti yang di sini adalah 50. Nah, ini 50 derajat berarti ini. Ya, karena totalnya 180 derajat. Nah, coba amati yang di sini. Ya, yang di sini dengan X. Nah, X dengan yang di sini, ini bertolak belakang. Artinya, kalau kita bisa temukan sudut ini berapa derajat, maka kita bisa temukan besarnya sudut X. Kenapa? Karena besarnya sudut yang di sini sama nilainya dengan besarnya sudut yang di sini. Nah, ini kita katakan Y ya. Nah, kita katakan Y. Nih. Berarti Y ditambah 42 ditambah 50 sama dengan 180 derajat. Ingat ya, ini kan berbentuk segitiga nih. Ya, berbentuk segitiga. Berarti total sudutnya 180 derajat. Berarti Y adalah 180 derajat dikurang 92 derajat ya. 42 tambah 50 ya. Y sama dengan itu adalah 88 derajat. Nah, ingat tadi ya, Y dan X itu bertolak belakang sehingga besarnya sama. Jadi besar X itu adalah Y juga. Jadi 88 derajat juga. Nah, jadi jawabannya itu adalah D ya, 88 derajat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat, yaitu soal TPS tahun 2020. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Diketahui segitiga sama sisi ABC dengan panjang AB 4 ya. Jadi panjang ini 4. Ini juga pasti 4 ya, karena segitiga sama sisi. Kemudian PA, BQ, dan RC berpotongan di titik O. Nah, ini titik O-nya di tengah-tengah. Oke. Jadi ini adalah 4, ini 4 juga, ini 4 ya. Ini titik O ya, titik O. Berapakah panjang BP? Nah, panjang BP yang dicari ya. Jadi ini dia adalah panjang BP. Nah, kemudian ada dua pernyataan di sini. Pernyataan pertama itu adalah BQ dan RC itu adalah garis tinggi. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus paham dulu tentang sifat-sifat dari segitiga sama sisi ya, supaya bisa menentukan berapa panjang BP. Nah, kalau misalkan kita buat di sini, ini misal sebuah segitiga sama sisi, maka besar sudutnya itu adalah 60 derajat ya. Ini udah pasti 60 derajat. Kemudian kalau dia ditarik suatu garis terhadap sisinya di hadapannya, ya seperti ini. Nah, sisi di hadapannya, dan dia membentuk sudut siku-siku, maka panjang sisi di depannya terbagi menjadi dua bagian sama panjang. Nah, garis yang kita buat ini namanya garis tinggi. Ya, jadi sekali lagi garis tinggi itu adalah garis yang membentuk sudut siku-siku, ya, lurus dan membentuk sudut siku-siku seperti ini. Nah, jadi di sini kan dikasih tahu bahwasanya BQ dan RC
adalah garis tinggi. Jadi kita harus paham dulu konsep apa itu garis tinggi. Nah, kalau kita tarik lagi garisnya seperti ini, dan ini siku-siku, ini juga garis tinggi. Ya, ini juga terbagi, ya, sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Nah, ini kita tarik lagi seperti ini. Ini juga terbagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Ini juga siku-siku ya. Nah, ini adalah garis tinggi juga. Nah, ketiga garis tinggi ini berpotongan di satu titik. Nah, di titik tengah. Jadi, ini adalah salah satu sifat dari segitiga sama sisi. Oke. Nah, dari sini kita bisa mulai menjawab untuk mencari nilai BP berdasarkan informasi pernyataan 1, yaitu garis tinggi. Nah, jadi ini adalah garis tinggi ya. Jadi tadi kan dibilang BQ ini adalah garis tinggi, kemudian RC juga garis tinggi, otomatis AP juga garis tinggi. Kenapa? Karena dia berpotongan di titik tengah. Ingat tadi ini, ya. Ketiga garis tinggi ini berpotongan di tengah-tengahnya, ya. Jadi, kita bisa katakan AP itu adalah garis tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya BP itu dan PC itu terbagi menjadi dua bagian sama panjang. Jadi, BC ini terbagi menjadi dua bagian sama panjang, yaitu BP dan PC. Jadi, panjang BP itu adalah 2 cm, gitu ya. Nah, jadi panjang BP itu sama dengan 2 cm. Nah, artinya informasi 1 atau pernyataan 1 itu cukup ya untuk menentukan jawaban atau pertanyaan dari BP ya. Nah, berdasarkan sifat tadi. Oke. Sekarang kita cek pernyataan 2 yaitu garis bagi. Nah, garis bagi itu apa? Garis bagi itu adalah kalau misal kita punya suatu segitiga seperti ini ya, segitiga sembarang. Nah, kalau kita tarik suatu garis di hadapan sisinya seperti ini dan ini terbagi menjadi dua sudut sama besar, maka garis yang kita buat ini namanya garis bagi. Ya, dia membagi sudutnya menjadi dua bagian sama besar. Nah, pada segitiga sama sisi, garis tinggi itu sekaligus garis bagi. Jadi sekali lagi, pada segitiga sama sisi, garis tinggi ini sekaligus garis bagi. Kenapa? Karena ini terbagi menjadi dua bagian sama besar nih. Berarti dia nanti di sini 30 derajat ya. Ini 30 derajat, ini 30 derajat juga. Yang di sini juga 30 derajat, ini 30 derajat. Ini juga 30, ini juga 30. Nah, jadi pada segitiga sama sisi, garis bagi dan garis tingginya itu adalah sama. Ya. Nah, di soal kita di sini disebutkan BQ, ini dia BQ itu adalah garis bagi. Ya. Garis bagi. Maka AP juga garis bagi, RC juga garis bagi. Kenapa? Garis bagi ini kan akan bertemu di titik tengah ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya RC ya dan AP itu garis bagi. Sehingga akibatnya apa? Panjang BP itu ya setengah dari BC ya, karena garis bagi dan garis tingginya kan sama ya nilainya. Yaitu konsepnya ini terbagi menjadi dua bagian. Oke? Berarti BP itu 2 cm juga. Ya, jadi BP sama dengan 2 cm. Nah, berarti pernyataan 2 itu cukup untuk menentukan nilai dari BP. Nah, sehingga jawabannya itu apa? Jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaannya dan pernyataan 2 saja cukup, ya. Berarti di sini choice-nya adalah D. Oke, gimana, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal yang kelima ya. Nah, ini adalah soal TPS tahun 2019. Kita coba amati dulu soalnya. Nah, jika diketahui AC adalah 7. Jadi ini adalah 7. Segitiga ABC siku-siku di C. Berarti di sini siku-siku ya. Jadi kita bisa masukkan informasinya. Ini adalah siku-siku, ini adalah 7 ya. Kemudian CD merupakan garis tinggi. Nah, CD merupakan garis tinggi, berarti di sini siku-siku. Ya, ini udah ada lambangnya. Berapa panjang CD? Jadi kita mau cari CD. Nah, CD ini adalah tingginya ya, tinggi dari segitiga ini ya. Nah, jadi ada dua informasi di sini, ada dua pernyataan, ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita coba analisa dulu pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 bilang bahwasanya BC sama dengan 5. Ya, BC-nya 5, kita masukkan di sini 5. Nah,
dengan memanfaatkan Pitagoras, kita bisa tentukan nilai AB, ya. Kemudian nanti kita bisa tentukan nilai CD. Caranya gini. Nah, ini kita pernyataan satu dulu ya, yaitu BC sama dengan 5. Kita cari dulu panjang AB dengan menggunakan Pitagoras, yaitu berarti 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Jadi ini 49 ditambah 25. Berarti ini adalah akar 4 tambah 2, 6, 74 ya. Nah, jadi dia akar 74. Jadi AB itu panjangnya akar 74. Nah, ada suatu konsep atau ada suatu rumus seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya suatu segitiga siku-siku, kemudian dibuat garis seperti ini. Nah, kalau ini kita katakan A cm, B cm, C cm, dan ini X cm. Nah, maka kalau kita mau cari nilai X-nya itu, ya kita bisa gunakan konsep seperti ini, yaitu alas kali tinggi ya dibagi dengan miring. Nah, di sini kan kita sudah punya sisi AB-nya, sisi miringnya, yaitu akar 74 ya. Nah, kita sudah punya nilai itu. Nah, berarti kita bisa tentukan nilai T-nya, yaitu nilai CD-nya dengan menggunakan konsep ini ya. Nah, di sini kan akar 74 nih, ini akar 74. Nah, berarti CD-nya itu ya, CD sama dengan ya alas kali tinggi, berarti 7 kali 5 dibagi akar 74. Nah, ini adalah nilai CD. Artinya, pernyataan 1 cukup untuk menentukan panjang CD. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita beralih ke pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 itu BD sama dengan 3. Nah, kita coba gambar dulu pernyataan 2 ya. BD sama dengan 3. Nah, ini gambar segitiga kita gambar ulang ya. Nah, seperti ini A, B, C. AC-nya 7, kemudian BD sama dengan 3 ya. Nah, ini D, BD sama dengan 3. Nah, ini kita bilang AD itu panjangnya X, BC itu panjangnya Y, dan CD itu kita bilang panjangnya T ya. Nah, kita mau cari CD atau T. Nah, jadi kita bisa tentukan dulu untuk mencari T itu kita tentukan dulu. Kita bisa cari dulu nilai X ya. Pakai Pitagoras atau tentukan nilai T itu buat dia ke persamaan Pitagoras. Jadi Pitagorasnya kayak gini nih. Jadi alas kuadrat ya atau T kuadrat dulu juga boleh. T kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 7 kuadrat ya, 7 kuadrat. Berarti T kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 49. Nah, kemudian pernyataan keduanya kita cari lagi nih, yaitu kita amati segitiga BDC. Nah, tadi kan kita amati segitiga ADC. Nih, segitiga yang ini ya kita amati. Oke. Nah, jadi ini hasil dari segitiga ADC. Sekarang segitiga BDC. Nah, segitiga BDC itu berarti kalau Pitagorasnya itu adalah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti Y kuadrat sama dengan 9 ditambah T kuadrat. Nah, coba perhatikan antara keduanya. Di sini memuat variabel T kuadrat. Di sini memuat variabel T kuadrat. Artinya kita bisa substitusikan ya. Jadi T kuadrat di sini bisa diganti dengan seperti ini nih. Jadi ini kan bisa dibuat nih T kuadrat sama dengan 49 dikurang X kuadrat. Berarti ini bisa digantikan kemari. Jadi Y kuadrat sama dengan 9 ditambah T kuadratnya 49 kurang X kuadrat. Berarti Y kuadrat sama dengan ini 57 kurang X kuadrat. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah amati segitiga yang besar yaitu ABC. Nah, kita terapkan Pitagoras juga. Berarti Pitagorasnya kan sisi miringnya X tambah 3 ya. X tambah 3 ini sisi miringnya ya. Nah, ini kemari kan X tambah 3 berarti ya. A ke B itu X tambah 3. Oke, sisi miring kuadrat. Kemudian alasnya 7 kuadrat ya tambah Y kuadrat. Nah, kita bisa lakukan substitusi ya seperti ini. X tambah 3 kuadrat sama dengan 49 tambah Y kuadratnya itu 57 dikurang X kuadrat. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini kan sudah menjadi satu variabel ya, satu huruf dia.
Nah, otomatis nanti kalau suatu persamaan seperti ini, dia memiliki satu huruf seperti ini, maka pastilah kita bisa tentukan nilai X-nya, ya, atau nilai variabelnya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bisa dipastikan. Kenapa? Karena ini nanti tinggal dikuadratin aja, kayak gini nih. Ya, kita kuadratin aja ya. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan, ini hasilnya 9 tambah 7, 16, berarti 106 ya. Oke, kurang X kuadrat. Nah, ini kan jadi X kuadrat yang sebelah sini ya, kalau kita pindahkan kemari kan jadi X kuadrat tambah X kuadrat ya, jadi 2X kuadrat. Jadi seperti ini nih. Ya, kita buat di sini ya, 2X kuadrat tambah 6X ya. Kemudian 106-nya kita pindah kemari. Jadi 9 kurang 106. Berarti menjadi minus ya. 106 kurang 9 berarti itu minusnya berapa tuh? Kita buat ya. 106 kurang 9 nih 16. 16 kurang 9 berarti 87 ya. Berarti ini 97 ya. Nah, kurang 97 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi suatu fungsi kuadrat. Nah, sehingga kita bisa faktor nanti dapat nilai X-nya. Nah, kalau nilai X-nya itu sudah ketemu, tinggal kita substitusi kemari. Nanti dapat nilai Y-nya, ya. Nah, kalau sudah dapat nilai Y-nya, ya, atau dapat nilai X-nya, kita bisa juga langsung sih kemari saja. Gak usah kemari pun gak apa-apa. Nah, dari sini kita udah dapat nilai X, ya. Nanti difaktor nih, dapat nilai X, masukkan kemari. Nah, nanti dapat nilai T-nya. Nah, yang kita cari kan nilai T. Nah, sehingga pernyataan 2 juga cukup ya. Nah, cukup untuk menentukan nilai CD. Nah, sebenarnya tidak perlu sampai sebegini panjang, sampai di sini aja sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Karena kan soal ini hanya menganalisa alurnya. Kira-kira mungkin atau tidak mungkinkah pernyataan itu menemukan apa yang ditanya. Jadi kalau kita sudah tahu di sini ya bahwasanya ini pasti bisa ditemukan, ya, nilainya itu tidak perlu sampai harus mendetail berapakah nilai X-nya. Walaupun pernyataan satu kita sampai detail ya, kita bilang sampai detail artinya sampai dapat nilai CD-nya berapa senti. Nah, tapi sebenarnya bukan ininya yang ditanya pada soal ini. Yang ditanya pada soal ini adalah cukup atau tidak cukupnya pernyataan itu untuk menentukan nilai yang ditanya. Oke? Nah, jadi jawaban pada soal ini adalah pernyataan satu saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita soal yang ke-6 nih, soal TPS tahun 2019 ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini ada suatu segitiga ABC di mana besar sudutnya X derajat, Y derajat, dan Z derajat. Nah, pertanyaannya berapakah nilai X? Nah, di sini ada dua pernyataan. Pernyataan 1, 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Nah, kita analisa dulu pernyataan 1 ya. Nah, jadi pernyataan 1 ini tertulis 7AB sama dengan 5BC. Kita bisa buat seperti ini. AB per BC sama dengan, ya BC dipindah ke kiri ya. Berarti ini 5 per 7. Nah, ini pindah ke sini. Nah, berarti nilai AB itu adalah 5 ya. AB-nya 5. Oke. BC-nya berapa? BC-nya 7. Nah, kalau kita perhatikan lagi pernyataan yang berikutnya yaitu yang ini ya. Nah, ini kan BC sama dengan CA nih artinya nih. Ya, kita bisa buat gini. 5BC sama dengan 5CA. Berarti BC per CA sama dengan 5 per 5. Nah, berarti CA-nya juga 5 di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah punya panjang sisinya. Nah, jadi kita punya panjang sisi AB ya, kita punya panjang sisi AC dan panjang sisi BC. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini di mana yang ditanyakan itu adalah sudutnya, maka sebenarnya ini sudah dapat diketahui bahwasanya pernyataan satu ini cukup untuk menentukan besar X. Kenapa? Nah, coba ingat konsep aturan kosinus seperti ini. Ya, ini dia. Jika ini adalah A, B, C. Nah, ini adalah A cm, B cm, kita katakan senti ya, C cm. Nah, maka kalau kita mau tentukan besar sudut dari tiap-tiap sisi atau besar pun
sisi dari tiap-tiap segitiga ini, kita bisa gunakan rumus aturan kosinus yang bunyinya seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, jadi ada 3 deh tuh ya. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B ya. Nah, dimana kalau dia hurufnya besar berarti itu sudut ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, aturan kosinus ini menjelaskan bahwasanya ketika ada panjang sisi diketahui seperti ini ya. Ini kan panjang sisinya ada ya masing-masing. Maka pastilah kita bisa tentukan sudut dari tiap-tiap sudutnya atau besar dari tiap-tiap sudutnya. Jadi ini kita bisa pastikan dapat dicari ya. Besar sudut ini, besar sudut ini, besar sudut ini pasti kita bisa cari dengan menggunakan rumus kosinus ya. Nah, jadi kan kalau di sini kan misal nih, ini kan 5. Misal kita mau pakai rumus yang A nih. Ini 5 ya, masukkan kemari 5. Ini 5, masukkan kemari. Ini 7, masukkan kemari. Ingat ya, ini adalah panjang sisinya ya. Nah, kemudian 2BC. Nah, sisi ini masukkan kemari nih ya. B-nya tadi kan berapa? Misalkan B-nya 5, C-nya 5. Kemudian kan bisa kita mau tentukan berapa besar sudut A-nya. Oke, kita mau coba ya. Misalkan kita coba aja. Nah, di sini kan ini berarti A ya. Ini berarti A-nya, ini berarti C-nya, ini adalah B-nya. Nah, kalau kita mau tentukan besar sudut X-nya, kita bisa gunakan rumusnya seperti ini nih. Jadi, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, di mana A kuadratnya itu 7 kuadrat, berarti B-nya itu adalah 5, kemudian C-nya itu adalah 5 juga, kurang 2 kali 5 kali 5, ya, cos A-nya besarnya X. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat bahwasanya dengan menyederhanakan persoalan ini nanti kita bisa tentukan nilai cos X itu berapa ya. Nah, jadi sekali lagi soal ini sebenarnya tidak harus menentukan sampai berapa besar sudut X-nya itu berapa derajatnya. Yang terpenting adalah alur yang kita lakukan itu mampu menentukan atau jalan yang kita buat ini mampu menentukan berapa besar X-nya tuh, berapa derajat besar X-nya tuh. Oke. Nah, jadi ini pernyataan 1 ini cukup ya, cukup. Nah, kita beralih ke pernyataan 2. Nah, kalau dari yang kita lihat pastilah pernyataan 2 juga cukup. Kenapa? Karena pernyataan 1 dan 2 ini bentuknya sama, mirip. Hanya beda angka saja, yaitu ini 6, 5, 4. Ini 7, 5, 5. Nah, jadi pernyataan 2 juga cukup untuk menentukan nilai X dengan menggunakan aturan kosinus ini. Ya, dengan menggunakan aturan kosinus ini pasti bisa didapat nilai X-nya. Oke, berarti jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 juga cukup. Berarti jawabannya D. Ya, oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya.